Halo nakama, jumpa lagi dengan kami di channel Gura-Gura Nomi. Nah, di video kali ini kami akan membahas spoiler One Piece chapter 1018. Pada chapter kemarin kita diperlihatkan dengan fakta yang unik bahwa Hushu merupakan mantan dari agen CP9, di mana Hushu pernah dipenjara di Impel Down karena dirinya tidak dapat menjaga satu buah iblis yang akan diberikan ke pemerintah dunia. Buah iblis itu adalah buah iblis yang dimakan oleh kapten tercinta kita, yaitu Monkey D. Luffy. Yap, buah iblis itu adalah Gomu Gomu Nomi. Tetapi di chapter kemarin tidak diperjelaskan siapa orang yang mencuri buah tersebut. Maka di chapter kali ini akan dijelaskan lebih lengkapnya, dan pastinya akan ada momen yang epik. Nah, sebelum kami memulai pembahasannya, untuk nakama yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Kalau sudah, terima kasih. Manga One Piece chapter 1018 kali ini akan mendapat judul Jinbe vs Hushu. Di cover manga, terlihat sosok Ulti dan Page One yang berada dalam satu ruangan yang penuh dengan mainan dinosaurus. Mainan dinosaurus tersebut mendeskripsikan beberapa buah iblis Zoan yang dimakan oleh bajak laut binatang buas seperti Dragon, Pteranodon, Brachiosaurus, dan lain-lain. Ulti juga terlihat mencopot topi Page One yang sedang membaca buku tentang dinosaurus. Panel lalu dikatakan akan dimulai dengan adegan di panggung utama, di mana sekitar 300 gifters dan Shinichi tampak membelot dari pihak Kaido. Ditampilkan juga Shinichi seperti Hamlet sedang menyerang bawahan Kaido yang lain. Para bawahan Kaido ini pun mulai mengubah target mereka kepada Tama, karena mereka tahu kekuatan Tama lah yang menyebabkan pemberontakan ini terjadi. Nami dan Usopp pun berusaha keras membawa Tama kabur dari kejaran anak buah Kaido, namun anak buah Kaido semakin mendekati Tama. Di saat pasukan tersebut akan menyerang Tama, Daifugu muncul dan menghajar mereka semua. Tak hanya Daifugu, Speed pun muncul dan melindungi Tama dari pasukan Kaido. Nami dan Tama pun menaiki pundak Speed, sementara Usopp masih meminta izinnya untuk menaiki pundaknya juga. Kemudian, Gazleman juga muncul di sana dan berkata bahwa ia dan yang lainnya akan mengurus Komacho yang sudah KO duluan di pertarungan sebelumnya. Usopp pun memuji kekuatan Tama, sebab berdasarkan pengalamannya, orang-orang tidak akan bisa dengan mudah menjadi rekan saat berada di medan perang. Di sisi lain, Zeus pun bertanya kepada Nami apakah ia bisa menjadi budaknya Nami lagi. Nami berkata dia tidak butuh budak, melainkan partner. Zeus pun menjadi semakin bersemangat setelah mendengar perkataan Nami, hingga Zeus menghajar semua pasukan Kaido yang menghalangi jalan mereka. Scene lalu berpindah ke CP0 yang kini membicarakan soal perbedaan kekuatan kedua kubu setelah Tama membuat para gifters dan Shinichi berpindah pihak kepada pasukan aliansi. CP0 mengatakan bahwa pihak Kaido kini hanya memiliki 16.000 pasukan, sedangkan pasukan aliansi samurai punya 9.000 orang di pihak mereka. Salah satu member CP0 pun berkata bahwa ia tidak peduli siapa yang akan memenangkan pertarungan ini, mereka hanya ingin memastikan bahwa Hushu akan tewas di pertarungan ini. Sebab Hushu sudah melarikan diri dari penjara pemerintah dunia, dan membawa informasi penting. CP0 pun tidak yakin Hushu akan berhasil mengalahkan Jinbe, yang mereka tahu sangat kuat. Kemudian, scene berpindah ke pertarungan Jinbe dan Hushu. Hushu terlihat menggunakan teknik Gappo untuk melompat ke udara. Di sisi lain, Jinbe bertanya kepadanya apakah alasannya membenci Luffy adalah karena Luffy telah memakan buah iblis Gomu Gomu Nomi. Namun, Hushu malah menjawab ia sebenarnya justru membenci Akagami Shanks, karena telah mencuri Gomu Gomu Nomi miliknya saat itu. Lalu, Hushu menembakkan gagan ke arah Jinbe. Jinbe pun menangkis serangan tersebut dengan busos Haku Haki, namun serangan itu diketahui sedikit melukai Jinbe.
Hushu lalu menjawab pertanyaan Jinbei yang sebelumnya, dengan mengatakan bahwa Luffy memiliki Gomu-Gomu Nomi yang dicuri Shanks, serta mewarisi topi jeraminya juga. Jadi, Hushu secara langsung ingin Luffy mati juga. Hushu pun menembakkan gagang lagi, namun kali ini dalam jumlah yang lebih banyak. Untungnya, Jinbei dapat menghindari serangan tersebut, yang akhirnya menembus hingga ke lantai 3, tempat di bawah pertarungan mereka. Hushu berkata bahwa Jinbei sangat bijak untuk menghindari serangannya, sebab Busos Hoku Haki biasa tidak akan mampu menahan gagan tersebut. Ia pun memuji Jinbei karena bergerak sangat cepat meski hanya seorang manusia ikan. Jinbei pun berkata ia bosan mendengar hal tersebut, dan Hushu harusnya tidak lagi membicarakan soal diskriminasi manusia ikan di era yang sudah berbeda ini. Namun, Hushu terus menyerang Jinbei, kali ini dengan jurus Tekai dan Pibasen. Serangan ini terlihat membuat Jinbei terdorong hingga beberapa meter. Jinbei lalu membalas dengan teknik Gyojin Jujutsu, Hikishyo Ippon Zoi. Serangan ini membuat Hushu jatuh ke lantai hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Jinbei mencoba menyerang lagi, namun Hushu berhasil lolos dengan menggunakan Soru. Pertarungan pun berhenti sementara, sebab Hushu ingin bertanya kepada Jinbei soal God of Visa Nika. Hushu bercerita bahwa Nika dikisahkan akan membebaskan dunia dari kesakitan, perbudakan, dan dapat membawa senyum bagi semua orang. Pertarungan mereka pun kembali berlanjut, dengan Hushu yang masih bertanya soal Nika kepada Jinbei. Sebab bajak laut matahari dulunya adalah kumpulan para budak, jadi Hushu mengira mereka akan sedikit mengetahui soal Nika. Kemudian, Hushu terlihat menggunakan teknik Shigan Madara, yang membuat Jinbei lagi-lagi harus terdorong ke belakang akibat menangkis serangan tersebut. Para bawahan Hushu pun memujinya karena Hushu berhasil memojokkan mantan si Chibukai. Hushu kemudian berkata bahwa seorang penjaga yang memberitahunya mengenai Nika hilang keesokan harinya. Ia sadar bahwa yang selanjutnya akan hilang adalah dirinya, maka dari itu ia kabur dari penjara. Setelah itu, Hushu terus berpikir, mengapa orang-orang dilarang tahu atau membicarakan mengenai Nika. Tiba-tiba saja Jinbei nampak marah dengan perkataan Hushu. Kemudian, seketika jari Hushu patah setelah beradu serangan dengan Jinbei. Jinbei lalu menggunakan Gyojin Karate Sosaku untuk mematahkan kedua lengan Hushu, tetapi Hushu mencoba kabur dengan menggunakan Rankiaku ke arah wajah Jinbei, namun Jinbei tidak terlihat kesakitan sama sekali. Hushu sekali lagi menggunakan gagan, namun lagi-lagi dapat ditahan oleh Jinbei hanya menggunakan tubuhnya. Hushu yang kaget pun nampak mencoba kabur dari Jinbei, namun ia tidak sadar kalau Jinbei sudah menginjak ekornya. Jinbei lalu mengeluarkan teknik pamungkasnya Gyojin Karate Ogi, Onigawara Seiken. Pukulan Jinbei nampak telak mengenai wajah Hushu dan membuatnya pingsan. Tak hanya itu, anak buah Hushu yang ada bersama mereka pun nampak pingsan setelah hanya menerima gelombang serangan Jinbei tersebut. Nah, itulah yang menjadi akhir dari chapter kali ini. Bagaimana menurut nakama? Penasaran dengan chapter berikutnya? Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara subscribe channel ini. Dengan itu kami akan semangat membuat video lainnya dan kami sangat berterima kasih kepada nakama semua yang sudah mensubscribe channel ini. Sampai jumpa dan terima kasih.